Cerita dimulai ketika di suatu tempat banyak orang yang berkumpul untuk sebuah pesta. Di malam hari itu, mereka benar-benar menikmati kebersamaan yang ada di sana. Tak lama, datang seorang wanita dari mobilnya. Dia menghampiri calon pengantin wanita dalam pesta tersebut. Mereka merencanakan sesuatu untuk kabur oleh perempuan yang baru datang itu. Pengantin wanita dibawa pergi oleh wanita tersebut. Sebelum kabur, dia meninggalkan sebuah surat. Ternyata pengantin wanita itu tidak setuju dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya. Namun orang tuanya kemudian memaksanya hingga akhirnya di hari pernikahan pengantin wanita itu memutuskan untuk kabur bersama sahabatnya yang datang pada saat itu. Semua orang terkejut, terjadi sedikit kerusuhan di acara pesta itu. Sementara pengantin wanita ini pergi ke Kanada. Di sisi lain di markas seorang gangster, preman-preman di sana sudah biasa untuk membawa korbannya dan mengancamnya agar diberikan uang. Pekerjaan mereka memang seperti itu. Setelah targetnya berhasil ditangkap, dia kemudian melapor pada bosnya bahwa dia sudah berhasil menangkap targetnya tersebut, sambil ditodong sebuah senjata tajam. Korbannya itu takut pada preman-preman yang ada di sana. Namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintu saat dilihat tidak ada siapa-siapa. Namun, tiba-tiba datang seorang dengan motornya hadir untuk menyelamatkan pasangan yang sedang disekap itu. Dia terlihat sangat pandai bela diri. Dia meminta kepada perampok itu untuk melepaskan tahanannya tersebut sekarang juga. Namun, perampok itu meremehkannya. Dia menyuruh anak buahnya untuk melawannya, sementara dia melarikan diri menghindari orang tersebut. Orang itu mengaku dirinya sebagai Young Tiger. Nama aslinya adalah Kartik. Dia dijuluki Young Tiger karena kekuatannya dalam bertarung. Kadang, banyak orang pun tak cukup untuk menghentikan dirinya. Kehebatannya memang tak bisa diremehkan. Dia akhirnya berhasil mengalahkan semua anak buah perampok itu tanpa ada setetes keringat yang jatuh dari tubuhnya. Perampok itu kemudian menceritakan kejadian yang terjadi kepada bosnya. Bosnya itu kemudian marah besar kepada mereka karena dianggap tidak becus untuk menjaga sepasang orang yang disekap tersebut. Di saat yang bersamaan, Kartik kemudian menelpon bos preman-preman itu. Dia mengancam bosnya itu jika dia tidak menyerahkan dirinya, maka jabatan dirinya sebagai datuk bandar akan segera diturunkan, serta reputasinya akan dirusak oleh Kartik. Mendengar hal tersebut, semua bos itu kalang kabut ketakutan. Tak lama, Kartik itu kemudian ditelepon oleh seorang emak-emak. Namun, dia berbohong kepada ibunya dan seluruh warga desa bahwa dia sedang berada di Amerika untuk urusan bisnis. Kartik cukup dihormati di rumahnya, bahkan di desanya, karena dia cukup berpengaruh dalam keamanan desanya. Ada alasan dibalik kebohongan Kartik. Dia sebenarnya ingin membalaskan dendamnya pada seseorang. Suatu hari, dia dijodohkan oleh orang tuanya dengan Chiti, yang merupakan sepupunya sendiri. Dahulu, hubungannya mereka sangat harmonis. Keluarga itu saling melengkapi satu sama lain. Hingga ibu Chiti ini ingin menjodohkan anaknya dengan Kartik. Keesokan harinya mereka mendatangi rumah Chiti. Mereka kemudian bertemu dengan ayahnya. Kemudian mereka mengatakan niat kedatangannya di rumahnya tersebut. Mereka ingin melamar sang anak. Awalnya sambutan diterima dengan baik oleh ayah Chiti. Namun tiba-tiba setelah mereka mengatakan niat kedatangan untuk melamar Chiti, wajah ayah Chiti langsung berubah dengan drastis. Dia membentak mereka yang datang dan mengatakan hal yang tidak-tidak. Dia malah mengira bahwa mereka melamar itu hanya karena dirinya yang sudah sangat kaya, dan mereka hanya ingin untuk memanfaatkan kekayaannya saja. Padahal maksud mereka adalah menepati janji yang telah diwasiatkan oleh ibunya Chiti. Mereka kemudian tersinggung. Kartik dan keluarganya langsung pergi dari rumah tersebut. Itulah sebabnya Kartik merahasiakan keberadaannya saat ini dan mengaku pada keluarganya dia sekarang di Amerika Serikat. Niat dia adalah untuk menyadarkan ayahnya Chiti dan menjatuhkan ayahnya Chiti dari kekuasaannya saat ini. Sikap ayah Chiti kali ini sudah benar-benar kelewatan, karena kekuasaan yang dimilikinya saat ini membuat dia tak pernah percaya pada siapapun. Chiti cukup tertekan dengan tingkah sang ayah tersebut. Pasalnya, ayahnya berujar bahwa Chiti tidak boleh menikah dengan siapapun. Jika ada yang berani datang untuk melamar, maka akan dihabisi saat itu juga oleh ayahnya. Karena ayahnya menganggap bahwa semua orang hanya ingin memanfaatkan kekuasaan dan kekayaannya saja. Chiti saat ini cukup bersedih, apalagi dia wanita yang sangat cantik dan disukai oleh banyak pria. Di kampus, Kartik dan teman-temannya sedang berjalan-jalan. Mereka sangat beruntung melihat Chiti di depan matanya. Apalagi Chiti terjatuh saat dia berjalan di depannya Kartik. Kartik langsung modus untuk menangkap dan memeluk Chiti pada saat itu.
Namun, hubungan Kartik dengan Chiti memang cukuplah canggung. Tak heran jika mereka bertemu selalu ada sebuah perdebatan antara mereka berdua. Namun di samping itu semua, mereka sangat menyayangi sebagai seorang keluarga. Keesokan harinya ketika di kampus, Chiti kembali bertemu dengan sebuah rombongan Kartik itu. Sebenarnya mereka cukup bosan bertemu dengan Kartik. Hampir setiap hari batang hidung Kartik muncul di hadapan Chiti. Namun ketika mereka bertemu, Chiti dan Kartik selalu saja berantem dan tak pernah akur. Mereka bahkan terlibat perdebatan di depan banyak orang, apalagi mereka sedang berada di tengah konser. Chiti yang merasa sangat kesal kemudian melapor pada rektor kampusnya itu atas ulah Kartik yang cukup mengganggu dirinya. Namun rektor tidak menanggapi perkataan Chiti dan menganggap bahwa mereka itu adalah hal yang biasa. Chiti memiliki teman di Kanada. Dia menelpon temannya itu dan curhat bahwa ayahnya tengah mencarikan jodoh untuk dirinya. Dia tidak suka atas perjodohan yang ayahnya carikan. Kemudian dia yakin pasti dirinya tak akan pernah bahagia ketika cinta tidak datang dengan sendirinya. Di kampusnya, saat ini Kartik sedang mendeklarasikan bersama gengnya itu bahwa dia mendirikan kelompok anti galau, sehingga dia selalu ikut campur ketika mendengar hubungan antara pasangan yang sedang renggang dan tak baik-baik saja. Dia selalu membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahannya. Di sisi lain, ada seorang gadis yang tergila-gila dengan Kartik. Gadis itu merupakan temannya Chiti yang bernama Bakiam. Bakiam mulai jatuh cinta pada Kartik ketika Bakiam mendengar prinsipnya Kartik yang sejalan dengan dirinya. Lama-kelamaan rasa cintanya terus bertambah, hingga akhirnya Bakiam mengungkapkan cintanya pada Kartik. Meskipun Kartik membalas cintanya dan mengatakan bahwa Bakiam adalah gadis kelimanya, Bakiam yang sudah dibutakan oleh cintanya tetap bahagia mendengar jawabannya Kartik. Namun saat bercerita kepada Chiti, emosi Chiti sebagai sahabat Bakiam langsung memuncak. Tanpa pikir panjang, dia langsung mendatangi Kartik saat itu juga. Chiti kemudian marah-marah karena menganggap Kartik telah memainkan perasaannya temannya tersebut. Dia meminta Kartik untuk menjauhi temannya. Namun Bakiamlah yang mengatakan pada Chiti untuk tidak perlu ikut campur dengan urusan cintanya dirinya. Kartik garu, మీరు నా కోసం ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చాలా థ్యాంక్స్. Keesokan harinya masih di kampus, Chiti dan teman-temannya masih tak terima dengan perbuatan Kartik yang membuat sahabatnya itu jatuh hati. Dia mengancam Kartik agar menjauh dari Bakiam. Kartik mempunyai sebuah rencana. Ia kemudian menemui Bakiam. Dia menceritakan apa yang terjadi pada Bakiam sambil merayunya sedikit. Bakiam merasa sangat bahagia. Akhirnya Bakiam membela Kartik dibandingkan Chiti. Merasa menang dari Chiti, dia kemudian mengatakan pada Chiti bahwa Chiti tak bisa memisahkan mereka. Pasalnya, Bakiam sudah sangat mencintai si Kartik. Chiti merasa sangat kesal dengan Kartik pada saat itu, karena dia sangat pandai memainkan hati wanita. Sore harinya, Chiti memanggil preman-preman anak buah ayahnya. Dia ingin preman itu untuk menyerang salah satu orang dengan persenjataan yang lengkap. Mereka sudah sangat siap untuk memukul orang tersebut. Namun ketika didekati, mereka itu kemudian ketakutan dan lari terbirit-birit. Karena ternyata orang itu adalah Young Tiger, seseorang yang pernah menghabisi mereka. Bukannya berlangsung sengit, pertengkaran mereka malah terlihat sangat konyol. Karena preman-preman itu trauma dipukuli oleh Kartik. Seketika terbesit di otak Kartik untuk menyuruh teman-temannya memanggil Bakiam. Setelah Bakiam datang, Kartik langsung berpura-pura kalah melawan mereka agar membuat Bakiam khawatir. Setelah berhasil, dia langsung menghajar semua pasukan yang Chiti kirim dan yang berusaha menyerangnya itu. Rencana dirinya berhasil karena setelah pertarungan itu terjadi, Bakiam memeluknya erat-erat. Malam harinya, Kartik dengan teman-temannya sedang minum minuman. Tanpa sepengetahuan mereka, tiba-tiba Bakiam dan Chiti datang ke tempat mereka. Dan Bakiam mendengar ketika Kartik bersama teman-temannya itu meledek ayahnya. Hal tersebut kemudian membuat Bakiam sangat marah pada Young Tiger. Dia langsung pergi meninggalkannya begitu saja. Keesokan harinya di rumah Chiti, ayahnya mendatangkan jodoh untuk si Chiti. Namun Chiti menolaknya mentah-mentah. Dia kemudian bersandiwara di depan sang ayah bahwa Chiti tengah jatuh cinta pada Kartik. Hal tersebut kemudian membuat preman-preman ayahnya mendatangi kediaman Kartik dan juga gengnya dan memukul semua anak buahnya Kartik. Namun Kartik tidak ada di tempat kejadian.
Mendengar kejadian penyerangan itu, dia langsung menelpon Chiti dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Chiti menceritakannya dengan senang hati karena dia saat ini merasa sangat senang. Namun Kartik tetaplah Kartik. Dia selalu melihat kesempatan dalam setiap kesempitan. Dia kemudian mempunyai sebuah rencana lain. Tanpa khawatir, dia meminta semua preman ayah Siti untuk datang dan menghajar dirinya. Tak perlu waktu lama, dia kemudian menghajar semua preman ayahnya Siti di rumahnya Chiti langsung. Dia dengan beraninya menyatakan cinta pada Siti di depan ayahnya Siti, membuat ayahnya Siti langsung murka, dan dia mengancam untuk menjatuhkan reputasi dan jabatan ayahnya Siti. Seketika, ayah Siti langsung menyuruh preman-premannya untuk menghajar Kartik. Kartik dikeroyok oleh banyak preman ayahnya Siti. Namun Kartik mampu mengatasi hal tersebut satu persatu. Dia menghabisi mereka hingga tergeletak tak berdaya. Kartik dengan dendamnya mengatakan di depan mata ayahnya Siti bahwa dia adalah anak Racambara yang pernah dipermalukan oleh ayahnya Siti, hingga membuat Kartik menaruh dendam pada ayahnya Siti tersebut. Meski sebenarnya mereka adalah sepupu yang jauh. Kejadian itu kemudian membuat Kartik sedikit lega karena dendamnya sudah terbalaskan. Chiti kemudian baru mengakui hal yang sebenarnya pada sang ayah. Dia mengatakan bahwa dia tak mencintai Kartik. Mendengar hal tersebut, ayahnya sangat marah pada Siti karena kebohongannya itu membuat anak buahnya diserang habis-habisan oleh Kartik. Ayah Siti menaruh dendam yang lebih besar pada Kartik. Dia langsung merencanakan sebuah pembalasan dendam. Saat itu juga, dia menyewa gangster kenalannya yang sangat bengis untuk menghabisi Kartik. Saat dilihat fotonya, ternyata gangster itu pernah mempunyai masalah dengan Kartik. Mereka pernah dihajar habis-habisan oleh Kartik. Saat itu adik ketua gangster itu sedang menjalankan pernikahan. Namun tiba-tiba Kartik menggagalkan itu semua. Sebenarnya maksud Kartik itu sangat baik, karena adiknya itu tidak bahagia atas perjodohan itu. Namun itu membuat kakaknya itu sangat marah dan dia menganggap bahwa adiknya itu koma karena ulah Kartik. Saat pernikahan itu, orang yang berusaha membawa kabur sang adik itu dikurung oleh calon suami adiknya tersebut. Dia menelpon Kartik untuk menyelamatkan mereka. Tanpa pikir panjang, Kartik langsung datang dan menyelamatkan mereka. Kartik berhasil membawa adiknya itu pergi, namun aksinya diketahui oleh kakaknya. Kakaknya benar-benar marah pada Kartik. Kartik yang kabur dikejar oleh kakaknya itu hingga akhirnya Kartik berhasil dicegat oleh mereka. Mereka langsung menyerang Kartik tanpa ampun. Namun Kartik masih terlalu kuat untuk manusia biasa. Meskipun sudah dengan persenjataan yang lengkap, Kartik masih mampu mengalahkan mereka satu persatu tanpa ada sebuah goresan luka yang mendarat di tubuhnya sedikit pun. Bahkan Kartik memukul kakaknya pengantin wanita dan salah satu adik ketua gangster itu hingga koma dan tak sadarkan diri. Pengantin itu sekarang sudah berada di Kanada dan bahagia dengan sang suami yang dia cintai. Mereka adalah teman dari Chiti yang pernah berkomunikasi melalui sambungan telepon. Keesokan harinya Kartik ditelepon oleh ayah Siti dan menyuruhnya untuk datang di markas Obil Ready. Namun sebelum itu Kartik sudah membawa Siti pergi kabur dari sana. Sama kasusnya dengan temannya tersebut, Siti yang dijodohkan meminta Kartik untuk membawa dirinya pergi dari kurungan sang ayah. Kartik tanpa pikir panjang langsung mendatanginya dan membawanya untuk pergi. Di sana mulai tumbuhlah benih-benih cinta dari masing-masing mereka. Chiti sudah mulai menerima Kartik dan sebaliknya. Di sisi lain, di suatu acara, seseorang yang menyuruh anak buahnya untuk menyerang Reddy, hampir saja Reddy terbunuh oleh pasukan mereka. Untung saja Kartik datang di saat yang tepat dan dia mampu menyelamatkan nyawanya Reddy. Saat itu Reddy merasa hutang budi dengan Kartik dan memperlakukan Kartik dengan sangat baik. Apalagi Reddy itu mengenal Siti dan Siti mengaku jika Kartik adalah kekasih tercintanya. Reddy kemudian mempersilahkan mereka untuk tinggal bersama di rumahnya. Namun ketika melihat foto keluarga Reddy, dia ternyata adalah ayah dari musuh Kartik yang saat ini tengah mengincar dirinya. Di saat yang bersamaan, anaknya itu datang dan dia memarahi anaknya itu karena dianggapnya tidak peduli dengan dirinya. Namun setelah dipikir-pikir oleh Kartik, mereka ada untungnya tinggal di rumahnya Reddy. Pasti mereka tak pernah menyangka akan hal tersebut, sehingga keberadaannya akan lebih sulit ditemukan. Di saat yang bersamaan, anak Reddy yang perempuan itu mencoba untuk melakukan bunuh diri karena ia dijodohkan. Untungnya lagi, Kartik datang dan menggagalkan aksinya tersebut.
Wanita itu kemudian menceritakan asal-usul Reddy dan pesaingnya yang memperebutkan sepetak tanah yang lebar. Dari hal itu kemudian persaingan mereka berimbas kemana-mana. Ternyata rival ayahnya itu adalah anak dari musuhnya. Sehingga ayahnya langsung menentang hubungan mereka berdua dan menjodohkan anaknya dengan orang lain. Kemudian Kartik menyanggupi untuk melangsungkan pernikahan wanita yang ingin bunuh diri itu. Dan Kartik sebagai walinya. Keesokan harinya, Reddy yang sudah menyuruh preman-premannya itu untuk menemukan sosok yang memukul anaknya hingga koma itu, anaknya mendatangkan seseorang yang sebenarnya mereka bersandiwara. Karena yang memukulnya sebenarnya adalah Kartik. Reddy menyuruh Kartik untuk menghajarnya. Namun Kartik masih memiliki rasa kasihan. Dia berujar untuk dikurung saja sebagai balasannya. Di sisi lain, Siti semakin kagum dengan Kartik karena dia sangat baik, tak memandang pada siapapun yang ia tolong jika berada dalam sebuah kesulitan. Orang yang disandiwarakan oleh anaknya Reddy itu kemudian mencoba untuk membongkar kebenarannya. Dia mengatakan pada anak preman Reddy bahwa yang memukul anaknya adalah Kartik. Namun mereka sama sekali tidak percaya dan malah menganggapnya berbohong. Keesokan harinya rival Reddy itu kemudian datang dan disambut baik oleh Reddy. Hal itu karena semua rencana yang telah disiapkan oleh Kartik. Dia telah sama-sama bernegosiasi dengan kedua belah pihak, sehingga mereka mau memaafkan satu dengan yang lain dan saling mengerti demi anaknya masing-masing. Mereka rela untuk mengikhlaskan 1000 hektar tanah yang diperebutkan sebelumnya. Keesokan harinya, Siti memperkenalkan seseorang pada Kartik. Dia bernama Vamsi. Siti mengaku bahwa dia mencintai Vamsi dan mereka adalah sepasang kekasih. Kartik sedikit bersedih karena ternyata itu adalah orang yang dicintai oleh Siti. Ternyata harapan dia tentang cinta Siti hanyalah sebuah keinginan saja. Dan Siti meminta Kartik untuk membantu memperjuangkan pernikahan mereka. Dengan berat hati, Kartik bersedia untuk membantu mereka. Meski Siti tak memandangnya, tapi tetap kebahagiaan seseorang harus diperjuangkan. Kartik tetap berusaha mendapatkan hati dari Siti. Kartik kemudian memanas-manasi Vamsi dengan berbohong padanya bahwa Siti telah menggodanya. Dia mengatakan bahwa Siti memeluknya. Vamsi kemudian memiliki sebuah ide untuk tiba-tiba masuk ke kamarnya Siti dan tiba-tiba memeluknya. Siti tidak nyaman dengan hal tersebut karena menurutnya itu tidak sopan. Pandangan Siti ke Vamsi kian berubah. Dia mulai berpikir-pikir untuk bersama Vamsi dan saat ini dia mulai menjauh dengan Vamsi. Malam harinya mereka sedang makan malam dan membahas perihal pernikahan anak-anak mereka. Rencana Kartik untuk terus membuat mereka berhubungan dengan baik tidak pernah gagal. Mereka semakin sadar dan semakin ikhlas menikahkan kedua masing-masing anaknya. Sementara di sisi lain, ternyata anak Reddy itu hanya berpura-pura koma. Raju berencana untuk memberitahu pada semua orang bahwa anak Reddy itu sudah sadar setelah dia dirawat. Namun dia tidak tahu jika Reddy itu sedang pingsan setelah kejatuhan benda tepat di kepalanya. Hal tersebut kemudian membuat Raju malu. Dia malah menendang anaknya Reddy. Reddy langsung menyuruh preman-preman untuk menghajar Raju. Sementara di sisi lain istrinya Reddy itu sudah mengetahui jika Kartiklah yang memukul anaknya itu. Namun dia tidak memberitahu kepada siapapun. Dia hanya ingin pernikahan anak perempuannya itu berlangsung dengan baik. Keesokan harinya polisi-polisi itu datang ke rumah dan ingin menggugat tanah 100 hektar itu, atau mereka akan masuk ke dalam penjara. Kartik kemudian menyuruh mereka untuk mengembalikan semua tanah itu kepada rakyat daripada mereka di penjara. Akhirnya mereka menuruti apa yang dikatakan oleh Kartik. Seluruh warga merasa sangat bahagia karena tanah milik mereka kemudian kembali. Vamsi dan Siti terlibat sebuah keributan. Vamsi tak sengaja menyenggol barang kesayangan milik Reddy hingga pecah. Melihat hal tersebut, Reddy sangat marah dan akan menembakkan senjata yang dimilikinya kepada siapapun. Namun untungnya, Kartik yang pasang badan, dia mengatakan bahwa dialah yang memecahkannya. Untungnya, dia hanya mendapat sebuah tamparan dari Reddy saja, karena banyak hutang budi yang telah didapatkan oleh dirinya. Siti melihat hal itu semua, Siti merasa sangat kagum dengan cinta yang dimiliki oleh Kartik pada dirinya. Kemudian dia langsung memeluknya dari belakang dan dia menyatakan cintanya pada Kartik. Namun Kartik berujar karena perasaan yang sesungguhnya itu tidak bercampur dengan sebuah emosi. Kartik kemudian menolak cintanya Siti untuk saat ini.
Sial bagi Kartik karena preman di rumah itu mengetahui bahwa Kartik adalah pembunuhnya, bahwa yang memukul anaknya adalah Kartik. Reddy murka dan menyuruh preman untuk membawa Kartik hadir di hadapannya. Sementara saat ini posisi Kartik tengah bertemu dengan anak Reddy dan para premannya. Di sana Kartik diserang habis-habisan dan tak membalas sedikit pun. Sementara Reddy yang masih murka ditentang oleh istrinya. Dia berujar jika Kartik sudah banyak berpengaruh dalam hidupnya. Dan jika Kartik adalah orang jahat, maka dia telah membunuh mereka dari dulu. Di sana, Kartik mencoba untuk menyelamatkan kekasih dari anaknya Reddy yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Kartik sudah habis kesabarannya. Dia langsung menghajar semua pasukan anaknya Reddy dan menghabisinya satu persatu. Kartik masih terlalu kuat bagi mereka semua. Dengan mudah Kartik menang melawan mereka semua. Tiba-tiba saat itu anaknya Reddy ingin membunuh Kartik. Kartik diselamatkan oleh Reddy. Anak Reddy itu sangat marah pada ayahnya karena ayahnya telah menggagalkan aksinya tersebut. Namun saat ini Reddy sudah terbuka hatinya. Dia sudah bisa lebih mengerti keinginan dari seorang perempuan. Di saat yang bersamaan, Reddy berdecak kagum dengan keberanian dan kebaikan hatinya Kartik. Dia telah berhasil menyatukan dua buah keluarga yang awalnya terlihat tidak mungkin untuk bersatu. Tibalah hari pernikahan mereka. Terlihat jelas kebahagiaan anak Reddy di sana. Mereka semua berbahagia bersama dan tidak ada perselisihan di antara mereka untuk saat ini dan ke depannya. Dan film pun selesai. Baiklah sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Rabasa 2024. Mudah-mudahan sahabat semua bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.